Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Adapun tugas dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu pengaturan, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Di era digital saat ini telah hadir financial technology atau fintech dalam memudahkan transaksi keuangan khususnya bagi pelaku UKM, tetapi fintech juga menimbulkan ancaman karena kurangnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Salah satu ancaman yang saat ini sedang marak yaitu pinjaman online ilegal. Namun ada banyak pinjaman online yang belum atau tidak terdaftar di OJK sehingga pinjaman online tersebut bersifat ilegal yang tentunya hal itu menimbulkan banyak kerugian terhadap masyarakat. Makarina didirikan oleh Helmi Zamrudiansyah pada tanggal 20 April 2017. Nama Makarina didapat dari singkatan makaroni nagih. Makarina atau makaroni nagih adalah brand makanan berjenis makaroni. Meskipun produksi jenis sudah menjamur di Jember, Makarina memberi inovasi baru di mana pembeli bisa memilih rasa dan level kepedasan sesuai selera. Rasa yang dihadirkan beragam mulai dari rumput laut, black pepper, indomie goreng, hingga coklat ciki. Makarina membuka outlet pertama di Jalan Kalimantan depan X Mirampok. Saat ini Makarina sudah memiliki 6 outlet di Jember dan 1 outlet di Bondowoso. Dengan pertumbuhan bisnis yang luar biasa, membuat Makarina terus memacu diri untuk terus berkembang. Tidak hanya ingin menguasai Jember dan sekitarnya, Makarina juga ingin berekspansi ke pasar yang lebih luas. Mas Helmi menargetkan pada bulan Agustus, Makarina bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Usaha makanan ringan atau Makarina ini dibentuk, Helmi sempat membuka usaha minuman coklat. Usaha minuman coklatnya pada saat itu sangat diminati oleh masyarakat Jember dan memiliki 20 outlet. Namun hal tersebut membuat outlet pertama kekurangan pelanggan karena pelanggan tersebut lebih memilih membeli minuman coklat milik Helmi ini di cabang yang lebih dekat dengan rumah pelanggan tersebut, sehingga membuat outlet pertama mengalami penurunan penjualan yang cukup besar dan minuman coklat tersebut akhirnya gulung tikar. Ruang Gerak Kita merupakan suatu komunitas yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif desa. Ruang Gerak Kita didirikan oleh Bapak Irfan Karisma Putra yang saat itu memiliki tujuan untuk mengajak masyarakat untuk berkolaborasi bersama dan berpikir bersama untuk mensupport ekonomi desa yang berada di sekitarnya dengan cara membantu UMKM yang ada di desa tersebut. Strategi yang dipakai Ruang Gerak Kita yang pertama yaitu design thinking. Design thinking adalah menciptakan sebuah ide baru dan mengembangkan ide-ide baru lebih banyak lagi. Strategi yang kedua yaitu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki desa menjadi aksi yang lebih kreatif. Dan strategi yang terakhir yaitu menerapkan smart growth. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Dalam masa pandemi saat ini, Bank Indonesia mengeluarkan terobosan baru yang dapat digunakan dalam bertransaksi, yaitu KRIS. KRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Sesuai dengan namanya, KRIS adalah suatu upaya standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh perusahaan yang menggunakan teknologi finansial atau fintech, seperti halnya GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, Link Aja, Dompetku, dan lain-lain. Tujuan dari KRIS adalah untuk mempermudah transaksi digital. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat untuk pembeli ataupun merchant karena seluruh pembayaran non-tunai akan dilakukan dan diawasi dalam satu pintu. KRIS juga memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh merchant ataupun konsumen. Yang pertama, transaksi lebih mudah dan cepat karena hanya dilakukan satu kali scan QR code, maka transaksi selesai. Yang kedua, pembeli bisa bebas memilih pembayaran digital dari e-walletnya tanpa harus khawatir akan tersediaan QR code untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, kita akan terlindungi dari adanya kemungkinan menjadi korban penerimaan uang palsu karena pembayaran dilakukan secara non-tunai. Dan masih banyak lagi manfaat yang bisa kita rasakan ketika bertransaksi menggunakan KRIS. Pengguna KRIS tidak hanya dari perusahaan besar saja, tetapi pelaku UMKM juga sudah menggunakan KRIS, mulai dari pengrajin, pedagang di pasar tradisional, penjual jamu, dan masih banyak lagi. KRIS juga digunakan dalam sektor kesehatan seperti apotik, rumah sakit, laboratorium, klinik, dan lain sebagainya. KRIS juga digunakan untuk kegiatan ibadah misalnya infak, zakat, dan juga sedekah. Dengan demikian, KRIS mampu mendorong dan memfasilitasi seluruh pelaku ekonomi dari berbagai sektor dalam bertransaksi dengan sistem pembayaran non-tunai.
Selama pandemi COVID-19 melanda, permintaan kerajinan perak di Kota Gede, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turun drastis. Meski begitu, HS Silver yang merupakan salah satu perusahaan kerajinan perak terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi pusat. Perlahan tapi pasti, perusahaan yang didirikan oleh Harto Suharjo sejak 1953 mulai menggeliat menuju masa new normal. Melihat semangat dan kegigihan pelaku usaha itu, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mengaku sangat mendukung upaya kreatif HS Silver saat mencari solusi atas stagnansi usaha utamanya selama kondisi pandemi ini. Dalam hal ini, Komisi B mendapatkan masukan langsung dari pelaku usaha untuk memperkuat data dan informasi dalam penyusunan raperda tentang penguatan pelaku ekonomi kreatif yang masuk Prolegda pada 2020 ini. Manajer pemasaran HS Silver Kota Gede menjelaskan kesulitan sempat menutup selama 3 bulan dari bulan Maret hingga bulan Juli 2020 akibat resminya permintaan selama pandemi global yang tengah berlangsung. Dengan keinginan agar tetap eksis dan produktif selama pandemi, mereka melakukan terobosan dengan mengemas proses produksi menjadi atraksi wisata dengan menawarkan pengalaman terhadap wisatawan terutama mancanegara. Para turis diberikan kesempatan untuk melihat langsung tahap demi tahap pengrajin saat menghasilkan karya kerajinan yang bernilai seni dan ketelitian tinggi hingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Cantiknya Mahar adalah sebuah usaha wedding house yang menyediakan jasa pembuatan mahar, undangan, souvenir, dan lain sebagainya. Selama masa pandemi ini, Cantiknya Mahar mempunyai beberapa strategi bisnis yang dilakukan. Salah satunya yaitu memanfaatkan digital marketing. Digital marketing yang digunakan Cantiknya Mahar yaitu memanfaatkan media sosial seperti Shopee, Instagram, dan TikTok karena jangkauannya lebih luas dan mendapatkan banyak keuntungan.